Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal yang berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama dengan saya, Pendeta Harapan Panjaitan dari GKI Raya Hankam. Renungan kita hari ini, Sabtu 12 Juli 2025, berjudul Mengasihi Allah, Menghormati Sesama, yang didasarkan pada kitab Imamat pasal 19 ayat 1 sampai dengan 4, lalu dilanjutkan pada ayat 32 sampai dengan 37. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur kali ini kami dapat juga meluangkan waktu kami untuk sebagaimana kami mendengarkan firman-Mu, dan kami ingin merenungkan perkataan-perkataan yang tertulis di dalam Alkitab. Dan biarlah ya Bapa, apa yang akan kami baca, apa yang akan kami renungkan bersama, dapat kami ingat, dapat kami tanamkan di dalam pikiran dan hati kami, sehingga segala sesuatunya yang sudah kami baca dan sudah kami renungkan ini tidak hanya kami ingat saja, tetapi juga dapat kami lakukan di dalam keseharian kami. Ajaklah kami dan undanglah kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi rekan sekerja menyatakan misi Allah di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Dan saudara, yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Imamat pasal 19 ayat 37. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Ratmini tertegun melihat sikap majikannya yang baru. Ia berasal dari keluarga non-Kristen dan sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga non-Kristen. Kini ia mulai bekerja di rumah keluarga Kristen. Bapak Raja, majikan laki-laki, adalah seorang pejabat tinggi di kementerian, sedangkan Ibu Rama adalah seorang sosialita. Meskipun begitu, mereka memperlakukan semua asisten rumah tangganya dengan santun dan hormat. Tidak ada sikap arogan atau semena-mena dari majikan kepada Ratmini atau asisten lainnya. Ratmini merasa betah bekerja di rumah keluarga ini. Dalam bacaan hari ini, bangsa Israel diingatkan tentang statusnya sebagai bangsa yang kudus, yang berarti khusus dan terpisah dari yang lain. Kudus dalam hal iman kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bangsa Israel pernah menjadi pendatang di Mesir dan merasakan penderitaan sebagai budak. Karena itu mereka dipanggil untuk memperlakukan pendatang yang lain juga dengan kasih. Sikap kasih terhadap sesama tanpa membedakan status merupakan cerminan kasih kepada Allah. Panggilan untuk hidup kudus juga berlaku bagi pengikut Kristus di masa kini. Hidup kudus berarti menjadikan Allah sebagai satu-satunya penguasa yang diandalkan. Hal ini juga berarti setia kepada firman Tuhan, termasuk menghormati dan mengasihi sesama. Dengan mengasihi dan menghormati sesama, maka kita telah bersikap kudus. Dan refleksi hari ini bahwa kekudusan hidup seseorang justru dapat terlihat dari bagaimana ia memperlakukan sesamanya. Mari saudara, kita berdoa. Allah yang maha baik, perenungan pada hari ini menyadarkan kami untuk sebagaimana kekudusan hidup tidak hanya atau tidak terlihat saja melalui kehidupan-kehidupan yang religius, yang dikaitkan dengan peribadahan, yang dikaitkan dengan bagaimana kami sering berdoa, yang dikaitkan bagaimana dengan kami pelayanan, yang dikaitkan hanya dengan bagaimana kami juga rajin membaca Alkitab atau meluangkan diri menyanyi lagu kekristenan atau rohani. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami
bahwa kekudusan juga itu haruslah tercermin dari sebagaimana kami sehari-hari dipanggil untuk menghormati orang lain, untuk mengasihi orang lain, sebagaimana bangsa Israel juga mengasihi dan menghormati pendatang yang datang, sebab mereka sudah merasakan hidup sebagai orang asing. Ajarilah kami ya Bapa untuk membuka tangan kami bagi orang lain, menghargai orang-orang yang asing di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk kami dapat melakukan apa yang Kau perintahkan dan yang Kau katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.